welcome back to our YouTube channel. Baik lagi sama aku Feti dan aku Tere. Kita akan bahas tentang loyalitas konsumen. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel kita biar kamu selalu dapat informasi video-video terbaru dari Asia Commerce. Jadi, kalau misalkan ngomongin soal loyalitas konsumen, tentunya dalam membuat usaha atau bisnis, kita pasti perhatiin banyak faktor ya kan? Nah, biasanya kalau misalkan mau buat usaha tuh yang paling diperhatiin urgentnya adalah faktor internalnya, Ter. Tapi selain faktor internal tersebut, kita jangan lupa dengan faktor eksternalnya, yaitu gimana bikin customer kita selalu pesan sama kita dan juga senang dengan servis kita, kayak gitu. Nah, di video kali ini kita bakal kasih tahu gimana sih cara buat menjaga loyalitas konsumen. Betul banget. Ada beberapa poin ya yang harus diperhatiin ketika kamu buka usaha untuk jaga konsumen kamu. Perhatikan quality service-nya, ya kan? Quality service-nya tuh penting banget untuk konsumen kita, gitu. Quality service tuh gimana nih Kak maksudnya? Detailnya seperti apa nih? Oke, kalau maksud dari quality service sendiri kan ya artinya adalah ya service yang berkualitas gitu kan. Jadi untuk menjaga agar pelanggan kita tuh tetap setia nih, ada dua sebenarnya, ada sistem di offline sama online, Ter. Ya walaupun toko nggak gede-gede banget, tapi seenggaknya jaga kebersihan, ya bener kerapian banget. juga, ya kan. Dan lokasi yang membuat konsumen kita tuh nggak jijik. Aku jijik kan lagi jalan-jalan di toko kita kayak gitu. Termasuk juga keramahan, itu penting banget karena nggak semua konsumen nih suka dengan pelayanan yang misalkan aku pengen pilih baju ya, Ter, terus didatengin ya kan, terus ditanya-tanyain mulu. Nah itu tuh sebenarnya risih banget. Nah kalau online nih, Ter, nah jadi ketika misalkan kita dapat chat yang pedes banget nih, Ter, kita kan selaku misalkan contohnya ini buat admin di sana ya, misalkan yang jadi admin di bisnis nih, misalkan dapat konsumen yang ketus banget, judes banget, marah-marah mulu ya kan, kayak bawel banget, telat marah. Padahal kan juga tergantung situasi dan kondisi tuh, misalkan pokoknya dia cerewet, nah itu tanggepin aja dengan tetap sabar, tetap ramah gitu, tetap baik sama mereka gitu. Jadi usahakan menjawabnya pun juga dengan hati yang dan kepala yang dingin kayak gitu kan. Jadi tetap kita harus ramah dengan konsumen kita. Yang kedua adalah kita perlu banget membangun hubungan simbiosis mutualisme. Wah, simbiosis mutualisme. Udah kayak pelajaran biologi aja ya. Contoh gampangnya aja ya. Kita nih, misalkan kita adalah penjual, kita punya toko gitu ya. Di toko tersebut kita kasih nih yang namanya promosi-promosi. Diskon gitu kan, kayak apalagi kita cewek gitu kan. Nah kita kasih promosi-promosi kayak gratis ongkir atau potongan kayak 50%, 20% kayak gitu. Nah hal tersebut akan membuat si pembeli merasa bahwa wah seru banget nih belanja di sini karena banyak diskon yang menarik kayak gitu kan. Siapa sih yang nggak suka yang namanya diskon? Siapa sih yang nggak bisa diskon kan? Nah dari promosi itu akan mendatangkan sebuah keuntungan buat kita. Apa ya? Kakak tahu WOM nggak ya? Word of mouth. Jadi WOM itu adalah word of mouth. Word of mouth itu adalah sebuah metode yang efektif banget untuk mendatangkan pelanggan baru ke toko kita. Misalnya kita punya bisnis nih, itu tuh efektif banget untuk dilakuin. Jadi itu kayak promosi dari mulut ke mulut gitu loh. Nah, kalau misalkan kita melakukan tadi strategi tadi tuh menjaga hubungan simbiosis mutualisme, kita kasih keuntungan nih ke mereka. Kita kasih keuntungannya ke si pembelinya, mereka dapat diskon gitu. Nah, yang kita dapat dari si pembelinya dengan adanya diskon kan at least pasti kita ngomong gak sih ke teman kita kayak tahu gak sih di toko A, di toko X, di toko B ada diskon nih. Yuk belanja yuk gitu kan, yuk belanja ini yuk segala macam. Nah cara terakhir adalah kita perlu banget menangani keluhan konsumen dengan sebaik-baiknya. Keluhan konsumen itu penting buat kita perhatiin ya, Ter ya, karena gimana ya, tadi balik sih ke yang quality service yang tadi sempat aku mention, bahwa kalau kita nih, kalau di online ya mungkin lebih ke online sih. Kalau online kan lebih banyak keluhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat barang secara langsung. Pertama gitu, kita juga nggak bisa cobain baju secara langsung. Jadi wajar banget kalau misalkan emang banyak online store yang dapat keluhan dari konsumen. Aku punya contoh, ini real sih, aku ngalamin sendiri ya teman-teman. Jadi
aku pesan barang nih ke marketplace gitu di toko X gitu. Nah, aku pesan 2 item yang dimana ternyata pas dikasih ke aku barangnya tuh rusak. Nah, barangnya pecah. Nah, sering banget sih kayak gitu. Tapi nggak semua loh toko yang mau bertanggung jawab dengan keadaan seperti itu. Kadang-kadang kayak bodo amat aja, udah penting nyampe, ya udah deh, ya udah gitu kan. Nah, tapi kebetulan waktu itu aku langsung lapor nih, karena memang kebetulan pakainya yang 1 hari aja. Langsung nyampe aku langsung lapor nih, gimana nih barangnya kok rusak kayak gitu kan. Barangnya rusak, aku minta diretur, aku minta dibalikin. Terus untungnya adminnya baik dan untungnya toko aku ini toko yang baik ya, karena dia ngasih tanggapannya adalah ya udah Kak, balikin barangnya sama kita, ntar kasih aja tulisannya di dalam paketnya itu kalau pengembalian barang dan kita akan tanggung ongkirnya, jadi kakak nggak usah bayar ongkir sama sekali kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh pelayanan untuk nanggepin konsumen atau komplain konsumen dengan baik. Oke, jadi kita simpulin ya Kak, di video kali ini tentang cara menjaga loyalitas konsumen. Yang pertama, quality service. Kita harus memberikan pelayanan berkualitas untuk konsumen kita. Yang kedua, hubungan yang saling menguntungkan. Penjual untung, pembeli juga untung. Yang ketiga adalah kita perlu banget untuk menangani keluhan konsumen dengan sebaik-baiknya. Treatment sebaik-baiknya, baik offline maupun online. Betul gitu. banget. Jangan lupa untuk lihat video-video kita yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita, karena akan ada video-video lainnya yang bakal nggak kalah menarik ya dibanding video ini. Masih banyak video-video lainnya dari Asia Kamar. Betul banget. Dan untuk kamu mungkin yang suka baca, bisa juga baca banyak tips, trik maupun banyak ilmu-ilmu terkait bisnis di www.asiacommerce.id. Jadi kalian bisa baca blog kita di sana kayak gitu. Oke, thank you for watching teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi nyalain loncengnya dan subscribe channel kita ya, supaya nggak ketinggalan kalau kita punya video lain. Bener banget. Oke, aku Feti, aku Tere. See you on our next video. Bye. Salam impor Undeliver.